Siang hari di suatu rumah sederhana di tengah gurun, terlihat ada keluarga bahagia yang sedang menyiapkan makan siang dengan si anak bernama Ned. Pas baru mau doa makan, tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu. Dan waktu pintu dibuka, seketika wajah ayah Ned ketakutan. Ternyata yang datang adalah koboi perampok tersadis di Texas. Dengan santai, ketua koboi perampok yang bernama Rufus itu duduk di meja makan dan menodongkan pistolnya ke arah Ned dan ibunya. Dari belakang, salah satu anak buah Rufus yang memiliki tato kalajengking di tangannya memegangi Ned. Sang ayah di situ terus memohon agar keluarganya dilepaskan. Namun tanpa rasa kasihan sedikit pun, Rufus langsung membunuh ayah dan ibu Ned di depan kedua matanya. Melihat ayah dan ibunya tewas, Ned pun menangis histeris. Kini hanya tinggal Ned. Perlahan-lahan, Rufus mengeluarkan pisau, membuat tanda salib di dahi Ned, kemudian pergi begitu saja, meninggalkan bocah polos itu sendirian bersama dengan kedua mayat orang tuanya. Puluhan tahun berlalu, dan suatu hari anak buah Rufus, si tato kalajengking, ingin berdoa ke gereja. Di dalam, dia bertemu dengan seorang koboi yang sedang duduk di altar. Waktu disapa, sambil tersenyum koboi itu berkata kalau hari ini dia sangat senang dan bersyukur karena akhirnya Tuhan mengabulkan doanya. Sudah lama sekali dia pergi berkelana untuk mencari keberadaan pria yang ada di hadapannya sekarang, si pria bertato kalajengking. Si koboi lalu menunjukkan luka tanda salib di dahinya. Ternyata koboi tersebut adalah Ned, yang kini telah tumbuh dewasa. Dan sama seperti dulu, tanpa rasa kasihan sedikit pun, Ned langsung menembak anak buah Rufus itu hingga tewas. Di sisi lain di atas perbukitan, anggota geng Ned yang bernama Piket sedang mengintai perampok yang baru saja merampok. Jadi Ned ini membuat suatu geng koboi untuk merampok balik para perampok. Ketika komplotan perampok itu mendekat, Piket menembaki mereka satu persatu, dan saat tersisa 3 perampok lagi, teman Piket yang bernama Jim datang membantu hingga tinggal tersisa 1. Perampok tersebut bilang kalau komplotan perampok ini adalah komplotannya Rufus. Siapapun yang berani mengganggu, itu sama seperti menggali kuburannya sendiri. Mendengar nama Rufus, Piket memutuskan untuk membawa perampok itu ke markas. Malam hari di bar, waktu Ned dan pacarnya yang bernama Mary sedang bermesra-mesraan, Piket datang lalu memberitahu kalau dia berhasil menangkap anak buah Rufus dan ada di gudang. Ketika bertemu, tanpa basa-basi Ned langsung bertanya di mana keberadaan Rufus sekarang. Sambil tersenyum, pria itu menjawab saat ini bosnya sedang di penjara, tapi besok Rufus pasti sudah bebas dan akan kembali ke markas mereka di kota Redwood. Setelah mendapat informasi, Ned pun melepaskannya. Esok hari, terlihat anak buah Rufus bernama Trudy sedang berdiri di tengah lintasan kereta api. Tak lama kemudian kereta datang, dan waktu masinis keluar, Trudy langsung menembaknya. Para anggota Rufus lain lalu masuk ke dalam gerbong, dan di dalam, anak buah Rufus bernama Cherokee berhadapan dengan sheriff muda. Cherokee mengancam dan akan membunuh seluruh penumpang di kereta ini bila sheriff muda itu tak mau menurunkan senjata dan membiarkan mereka lewat. Karena dia cuma sendirian, si sheriff pun memilih untuk menyerah. Cherokee kemudian menjadikan Sandra untuk bisa masuk ke gerbong tempat Rufus dikurung. Dan setelah berhasil masuk, bos koboi terkejam di Texas itu pun dibebaskan. Rufus dan komplotannya kemudian pergi ke markas mereka di kota Redwood. Kota Redwood ini dulunya dibangun oleh Rufus menggunakan uang hasil rampokan. Semenjak Rufus di penjara, dia menyerahkan kepemimpinan kota sementara pada anggotanya yang bernama Willie. Waktu Rufus ke bank untuk mengambil uang hasil rampokan anak buahnya kemarin, staf bank memberitahu kalau anak buah Rufus baru saja dirampok oleh koboi-koboi misterius. Dan sekarang di bank ini sudah tak ada uang sama sekali. Rufus di situ bingung. Bagaimana bisa tak ada uang? Padahal sebelum di penjara, dia menyimpan uang $25.000 di sini.
Rufus sadar bahwa ini semua pasti ulah Willy. Ia pun bergegas untuk menemuinya. Saat bertemu dengan songongnya, Willy menjelaskan bahwa seluruh uang Rufus sudah dia habiskan. Bahkan dia juga berencana untuk menjual kota Redwood pada orang kulit putih, lalu mengusir semua orang-orang kulit hitam dari sini. Mendengar rencana pengkhianatan mantan anak buahnya itu, Rufus kesal kemudian menantang Willy duel 1 versus 1 menggunakan tangan kosong. Willy pun kalah. Karena dulu Willy adalah mantan anak buahnya yang paling setia, Rufus memilih untuk tak membunuhnya dan hanya menyuruhnya untuk pergi dari kota ini. Malam hari di bar, Ned dihampiri seorang sheriff bernama Buzz, dan dari kejauhan, rekan-rekan Ned mengawasi mereka mengobrol. Tapi tiba-tiba Ned menyiram muka Buzz sambil marah-marah. Buzz berkata bahwa dia akan membawa dan memeriksa Ned ke kantor sheriff karena diduga telah merampok bank. Keesokan paginya, saat di jalan, Buzz menyuruh Ned untuk keluar dari kereta kudanya. Ternyata penangkapan Ned tadi malam hanyalah settingan belaka. Sebenarnya semalam tujuan Buzz datang ke bar adalah untuk meminta bantuan Ned membunuh Rufus. Ia memilih Ned karena dulu waktu Rufus membunuh orang tua Ned, Buzzlah sheriff yang menangani kasus tersebut. Agar tak melibatkan teman-temannya, Ned pun membuat settingan seperti semalam demi bisa pergi sendirian. Namun saat mereka sedang mengobrol, dari arah hutan semua anggota Ned serta satu penjaga bar bernama Kavi datang. Dari semalam, karena khawatir mereka pun mengikuti kereta kuda Buzz. Sebelum Ned menjelaskan, Pickett berkata kalau dia sudah mendengar semuanya. Apapun alasannya, dia mau ikut, dan bagaimanapun juga, mereka adalah satu kelompok yang harus selalu bekerja bersama-sama. Lebih baik mati berjuang bersama daripada hidup tapi menyaksikan rekannya mati. Melihat tekad kuat itu, Ned akhirnya mengizinkan mereka untuk ikut. Di sisi lain di kota Redwood, Trudy mengumumkan pada warga kalau kota ini sudah dikatakan oleh Willy pada orang-orang kulit putih. Karena Rufus sedang tak punya uang untuk menebus kota ini, maka mulai sekarang seluruh warga wajib mengumpulkan dan membayar uang sebesar $50.000. Salah satu warga pun keberatan dan menolak perintah Trudy. Rufus yang marah lalu mendekati pria tersebut, kemudian menembaknya di depan semua orang. Dengan santai Rufus berkata, dia tak peduli bagaimanapun caranya, pokoknya dalam waktu 3 hari dari sekarang, uang $50.000 itu harus segera diserahkan atau keluarga mereka akan mati. Sementara itu di dalam hutan, Willy dihadang oleh geng Ned. Buzz yang tahu Willy adalah wali kota Redwood mencoba untuk menggali informasi tentang Rufus. Willy di situ menasehati agar jangan ke kota Redwood dengan tangan kosong, karena saat ini Rufus sedang butuh banyak uang untuk menyelamatkan kota Redwood. Jadi lebih baik bahwa salah satu anggota Ned menyamar pura-pura ingin membeli bar untuk mengalihkan perhatian, lalu memberi kode agar yang lain bisa menyusup masuk. Mendengar rencana barusan, Ned pun mengajak Willy untuk bekerja sama. Malamnya, sesuai rencana Mary pergi ke kota Redwood untuk mengalihkan perhatian. Tapi saat bernegosiasi dengan Rufus, Mary malah keceplosan bilang tentang anak buah Rufus yang baru dirampok beberapa hari lalu. Rufus di situ merasa aneh. Kenapa Mary bisa tahu padahal kabar perampokan komplotannya itu belum tersebar luas. Rufus yang tahu Mary pasti salah satu perampoknya pun terus mendesak dan memancing Mary agar mengakui perbuatannya. Tiba-tiba dari samping, Trudy memukul kepala Mary. Esok hari ketika matahari mulai terbenam, Ned pun merasa khawatir. Kenapa Mary belum juga kembali? Ia pun memutuskan untuk menyusulnya. Di kota Redwood, melihat kedatangan Ned, Trudy berkata bahwa dia sudah tahu geng Ned lah yang merampok anak buah Rufus beberapa hari lalu. Jika Ned ingin Mary selamat, maka dia harus mengembalikan seluruh uang Rufus ditambah dengan denda $10.000 besok. Trudy tak peduli bagaimanapun cara Ned mendapatkan uang. Bila sampai besok uang tersebut tak dibawa, maka Mary akan langsung dibunuh. Keesokan paginya di hutan, geng Ned mulai menyusun rencana. Ned mengatakan hanya ada satu cara untuk mendapatkan uang sebesar itu, yaitu dengan merampok bank. Selama ini gengnya sudah punya banyak pengalaman merampok.
Jadi mereka pasti bisa dengan mudah menyelesaikan misi perampokan ini. Ned kemudian memberikan Kavi sebuah bungkusan berisi pakaian wanita. Cewek tomboy itu harus dandan jadi cewek feminin, lalu pergi ke bank bersama dengan Ned untuk berpura-pura ingin membuat rekening baru. Setelah persiapan selesai, rencana pun dimulai. Sesampainya di bank, Kavi berhasil masuk tanpa dicurigai. Di dalam, Kavi bilang pada pegawai bank kalau dia mau merampok. Bukannya takut, pegawai bank malah ketawa menganggap Kavi cuma bercanda. Kavi yang kesal lalu mengeluarkan pistolnya. Dari belakang, Ned juga muncul mengeluarkan pistolnya juga. Awalnya Ned saling adu pistol dengan lawan penjaga si bank, tapi penjaga bank kalah mental dan nyerah. Setelah dapat uangnya, waktu ingin pergi, alarm bank pun berbunyi. Koboi-koboi jalanan pun keluar menembaki Ned. Beruntung piket membackup mereka, dan mereka semua akhirnya berhasil kabur. Bas datang seorang diri lebih dahulu naik kereta kuda kosong, berpura-pura membawa uang. Dari bangunan pusat, Rufus sang koboi terkejam di Texas memantau setiap gerak-gerik Bas. Tak lama kemudian, Cherokee muncul menyambutnya. Waktu para anak buah Rufus lain mendekati kereta kuda, Bas dan Cherokee jalan menjauh. Mendadak kereta kuda tersebut meledak. Beberapa anak buah Rufus pun tewas. Bas mengatakan kalau ini hanya gertakan agar Rufus menepati janjinya untuk melepaskan Mary. Dari kejauhan, Ned datang, dan kedua bos itu pun saling bertatapan adu mental. Kavi lalu masuk membawa kereta kuda berisi uang perjanjian, sementara Piket menyusup masuk ke atas bangunan karena tak ingin uangnya benar-benar diledakkan. Mary pun dilebaskan. Ketika ingin menghampiri Mary, Cherokee menodongkan pistolnya ke arah Ned. Dari belakang, Jim muncul balik menodong Cherokee. Situasi kini jadi sangat tegang. Cherokee kemudian menantang Jim duel 1 versus 1. Namun waktu Jim sedang menghitung mundur, Cherokee dengan curang menembak kepala Jim sebelum hitungan selesai. Melihat rekannya tewas, Piket langsung menembak bom di tumpukan uang puluhan ribu dolar Rufus hingga meledak hangus terbakar, dan pertempuran antara dua geng koboi itu pun pecah. Di tengah baku hantam, Mary mengejar Trudy yang kabur sampai masuk ke suatu bangunan, dan setelah bertemu, Trudy pun menantang Mary by one. Trudy pun tewas. Di sisi lain, Bas dan Ned masih berusaha melawan anak buah Rufus lainnya. Dan dalam pertempuran itu, bahu Ned pun tertembak. Beruntung waktu kepalanya akan ditembak, Bas mengheadshot duluan si penembak. Bas lalu membawa Ned untuk berlindung ke tempat yang aman. Dari belakang, para anak buah Rufus terus menembaki mereka, dan di tengah gemburan tembakan itu, seketika Ned teringat masa lalunya. Masa lalu di saat Rufus membuat tanda salib di dahi Ned setelah membunuh kedua orang tuanya. Amarahnya pun meledak. Ia nekat keluar, kemudian menghabisi seluruh anak buah Rufus sendirian. Sementara itu, Willy berhasil menyusup dan bertemu dengan Rufus. Rufus mengatakan kalau dia menyesal telah membiarkan Willy sepengkhianat pergi dari kota ini hidup-hidup sebelumnya.
Dengan dingin sebelum Willy mulai berbicara, Rufus langsung menembak bom di kantong Willy hingga meledak. Di tempat lain, Pickett dan Kavi masuk ke dalam bar. Waktu sedang mengatur rencana, mendadak Cherokee muncul dan menembak Pickett. Kavi yang marah melihat kelicikan Cherokee pun menyuruhnya untuk berhenti membuat licik dan bertarunglah seperti koboi sejati. Cherokee pun tewas. Kini hanya tinggal bos terakhir yaitu Rufus. Ned memilih pergi untuk menemui Rufus sendirian untuk balas dendam. Di dalam sambil menahan amarahnya, Ned bertanya apakah Rufus masih ingat bagaimana wajah anak umur 10 tahun yang 20 tahun lalu ayah ibunya Rufus bantai di teban kedua mata bocah itu. Namun anehnya, Rufus malah berkata kalau dia iri. Dia iri kenapa ayah Ned sangat baik, sedangkan ayahnya jahat. Rufus pun bercerita, waktu dulu dia masih kecil, ayahnya selalu menyiksanya habis-habisan, hingga suatu hari ketika ayah Rufus sedang mabuk dan akan menghajarnya. Sang ibu datang berusaha melindungi Rufus kecil, tapi tanpa rasa kasihan sedikit pun, ayah Rufus langsung menembak mati sang ibu, lalu kabur membawa semua harta di rumah, meninggalkan Rufus kecil sendirian bersama mayat ibunya. Semenjak kejadian itu, Rufus tumbuh menjadi seorang penjahat kejam penuh dendam seperti sekarang. Bertahun-tahun dia berkelana mencari keberadaan ayah brengsek itu, sampai akhirnya anak buahnya memberitahu jika ayah Rufus telah hidup bahagia di suatu rumah kecil di tengah gurun pasir bersama istri baru dan anak kecil bernama Ned. Alasan kenapa dulu Rufus membiarkan Ned hidup karena ayah mereka sama itu berarti Ned adalah adik kecilnya. Jika suatu hari nanti Rufus harus mati, maka dia ingin mati di tangan keluarganya sendiri, yaitu di tangan Ned. Mendengar cerita Rufus, Ned tak percaya sambil menangis. Dia berkali-kali mengatakan kalau Rufus pasti sedang berbohong. Rufus selalu berteriak, jika Ned benar-benar membencinya, maka bunuhlah kakakmu ini sekarang juga. Rufus pun tewas di tangan adiknya sendiri. Keesokan harinya, setelah semua berakhir, terlihat Ned, Mary, Buzz, serta Kavi sedang menatap kuburan Jim dan Pickett yang telah gugur. Kini anggota geng Ned hanya tinggal berdua dengan Mary. Mereka berempat kemudian berpisah. Kavi kembali lagi ke barnya. Buzz menjadi sheriff penegak keadilan, sementara Ned dan Mary pergi berkelana bersama. Film pun berakhir.